Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Bingkai Berita Ramadan akan menemani puasa Anda selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kami akan menghadirkan liputan-liputan unik dan terkini yang dikemas secara menarik dan ringan. Bersama saya Robi Purba dan saya Soraya Larasati. Inilah Bingkai Berita. Robi, siang-siang begini masih nguap. Waduh, kamu puasa nggak sih sebenarnya? Ya karena puasa ya Dira, jadi ngantuk. Kan tadi sahur, stripping sahurnya. Oh, stripping sahurnya ya, gitu. Amin, mudah-mudahan dapat acaranya ya. Ngomong-ngomong itu, kalau lagi puasa itu jangan kebanyakan tidur. Nanti pahalanya berkurang, harusnya banyakin ngaji, ya nggak sih? Biar nambahin pahala. Ngantuk ah. Tapi diajakin ngomong malah nguap ya, nggak sopan. Nih, aku mau ngajakin kamu nih ke Den Haag, Belanda. Wih, sekarang langsung jalan-jalan? Lagi puasa tuh nggak boleh jalan-jalan, tapi malah buka lagi. Aku mau ngasih tahu kamu nih, geliat kehidupan orang-orang di Belanda sana yang menjalankan ibadah puasa. Soalnya di sana itu banyak juga nih orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan. Serius ya? Serius. Waduh, menarik banget tuh kayak gitu. Liputannya ada? Ini dia liputannya. Anda pasti tak asing dengan pemandangan seperti ini, bukan? Ya, kincir angin atau molen seperti ini memang merupakan ciri khas negara Belanda. Sebagai bagian dari Uni Eropa, negeri Belanda merupakan salah satu negara yang terpadat di dunia. Negara ini juga berbatasan langsung dengan Jerman di sebelah selatan dan Belgia di sebelah barat. Penduduk di negeri kincir angin ini sangatlah heterogen. Aneka ragam suku bangsa tinggal dan menetap di sini. Bahkan tak heran jika kini Anda akan banyak menjumpai banyak wanita yang memakai penutup kepala atau jilbab di berbagai kota besarnya. Ya, dari sekitar 16 juta jiwa penduduk Belanda, sekitar 2 juta diantaranya beragama Islam. Keberadaan Islam di Belanda sebenarnya telah ada sejak masuknya orang-orang Indonesia di negeri ini, mengingat kedekatan historis antara Indonesia dan Belanda. Islam mulai menyebar di tahun 60-an saat pemerintah Belanda mendatangkan banyak tenaga kerja asing, terutama dari wilayah Mediterania. Mereka adalah para imigran asal Turki dan Maroko yang diyakini sebagai pembawa syiar Islam di negeri ini. Hingga kini, Islam terus berkembang pesat di Belanda. Jumlah penganutnya juga terus meningkat karena Islam dianggap sebagai agama yang sangat menarik bagi banyak orang Eropa. Sekali rasanya saya dapat ikut merasakan berRamadan di negeri kincir angin. Di Belanda, beberapa tempat yang merupakan tempat penyebaran muslim antara lain di Rotterdam, Amsterdam, dan Den Haag. Nah, saat ini saya berada di Den Haag. Saya akan menemui salah satu keluarga muslim yang ada di sini. Den Haag adalah salah satu kota di Belanda yang memiliki jumlah muslim cukup banyak. Lebih dari 50.000 warga muslim bermukim di sini. Kebanyakan muslim Den Haag berasal dari kawin campur yang dilakukan orang Belanda asli dengan muslim dari beberapa negara. Dan salah satunya keluarga yang saya datangi ini. Bertempat tinggal di Zoetermeer sekitar 17 km dari Den Haag, disinilah keluarga Rini Hendricks bermukim. Assalamualaikum Pak Reni, apa kabar? Beginilah kegiatan Rini Hendrik, pria parubaya berkeluarga negaraan Belanda mengisi Ramadan. Mengaji bersama istri tercinta, Dewi, menjadi pembuka hari. Pensiunan salah satu perusahaan minyak di Belanda ini sudah 30 tahun menjadi seorang muslim. Ayat-ayat Al-Quran mengalir dari mulutnya, meskipun sesekali pengucapan dan makhrajnya dibenarkan oleh sang istri. Rini, demikian bapak dua anak ini biasa dipanggil, memang baru memeluk Islam karena menikahi Dewi, wanita asal Malang, Indonesia yang dicintainya. And I think the Islam is much more direct. You are straight responsible to your Creator, to Allah, to God. And there's no one in between. There's no one like a pope or a bishop. So you are straight responsible for your actions and what you do and what you don't. Tidak hanya menjadi muslim karena pernikahan, tapi Rini menjalankan kehidupan muslimnya sesuai dengan syariat yang harus dilaksanakan. Ia tidak pernah tertinggal sholat 5 waktu dan berpuasa. Ia bahkan juga sudah menjalankan ibadah haji. Pengalamannya berhaji pun membuat Rini semakin mencintai Islam. And I can remember that suddenly the doors were open from the Haram Mosque, and I could see the Kaaba down, and I still got very emotional when I see the Kaaba for the first time.
Dan bagi Rini, menjalankan puasa bukanlah hal yang dirasa sulit jika kita mempunyai niat. Dewi sang istri juga merasa beruntung karena suaminya tak hanya masuk Islam karena menikah dengannya saja. Namun baginya semua itu adalah sebuah proses. Menikah dengan Rini membuatnya tetap bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Bahkan saat-saat puasa seperti ini merupakan momen yang sangat menyenangkan karena ia bisa menyiapkan menu berbuka puasa untuk suami tercinta. Nah, yang sedang Ibu buat ini sekarang apa nih, Bu? Ini namanya full. Ini makanan buka puasa dari Timur Tengah. Ya, jadi keluarga kami itu tidak lengkap kalau tidak ada ini buka puasanya. Jadi harus setiap hari itu makanan pembuka itu harus ada full. Full berbahan dasar kacang merah adalah jenis makanan khas dari Mesir. Bumbunya sangat sederhana, hanya terdiri dari bawang putih, bawang merah, tomat, dan bumbu penyedap. Yang membuat unik campuran bumbu yang telah ditumis tadi lalu dihaluskan bersama dengan kacang merah hingga menyerupai bubur seperti ini. Dan biasanya full dinikmati dengan roti Mesir sebagai pendamping. Setelah hampir 20 jam kami berpuasa, kini tiba saatnya untuk berbuka. Berada di tengah keluarga Rini ini membuat saya menyadari ternyata Islam itu sangat universal. Di tengah keberagaman yang ada, Rini bisa menyerap Islam sebagai pegangan hidup yang hingga kini ia yakini bisa menjadi penuntun ke arah kebaikan. Pemirsa hebat sekali ya, Rene Hendrik tadi menjadi mualaf itu membuat dia benar-benar berusaha menjadi muslim sejati. Dan aku jadi malu. Alhamdulillah ya, ada yang tahu malu. Ih, pose-pose jahat banget sih rasanya. Bukan begitu maksudnya, memotivasi juga buat kamu, Iya, biar belajar betul. lebih banyak lagi. Yoi. Tapi jangan salah loh, ternyata ada yang lebih hebat lagi nih. Apa tuh? Sebentar lagi kita akan lihat nih, bule-bule di Belanda sana belajar mengaji. Jangan tidur ya. Pemirsa di rumah juga harus seger nih, harus terinspirasi juga karena Bika Berita Ramadan akan segera kembali setelah satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Amin. Udah. Aduh, surat pendek tapi pendek banget Pak sekali. Kependekan ya, Bu ya? Kependekan Oh, Pak. maaf. Payah banget sih kamu. Maaf. Gimana sih? Masa kamu nggak bisa ngaji lebih panjang lagi? Malu kenapa? loh. Soalnya bule-bule di sana juga bisa belajar ngaji lebih bagus lagi dari kamu. Bule-bule di Belanda. Bule-bule di Belanda gitu. Tapi sebenarnya itu aku baru intronya aja lah. Oh, intro. Baru intro. Aku tuh iya. fase banget dalam mengaji sebenarnya. Oh, jadi harus pakai bahasa bule ya kalau ngomongin bule-bule Fase. di Belanda ya. Iya. Ya udah, daripada kamu menghayal kebanyakan, langsung aja kita bandingin nih bacaan ngaji kamu sama bule-bule di Belanda sana yang baru aja jadi mualaf. Aduh, Aku siap-siap ngumpet malu dulu nih. deh. Malu. Pemandangan seperti ini bisa dengan mudah Anda temui di masjid milik orang-orang Indonesia di Den Haag. Para mualaf asal Belanda kerap meramaikan masjid untuk belajar mengaji. Para pengajarnya tentu saja ustadz-ustadz asal Indonesia. Ku ya ayahau kafirun la akudu mata budun. Meski terbata-bata, para mualaf Belanda ini begitu semangat mempelajari kitab suci agama Islam itu. Lantunan ayat suci dengan logat khas Belanda tampak kental dalam alunan suara mereka. Karena baru belajar, untuk mempermudah tentu saja mereka boleh menggunakan Al-Quran yang sudah diberi bacaan huruf Latin. Dan wajar saja jika mereka belum bisa membaca huruf hijaiyah dengan baik. Kul ya ayuhal kafirun la abudu mata budun wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kebanyakan dari para mualaf di Belanda menganut agama Islam karena menikahi seorang wanita muslim. Meski demikian, bukan berarti mereka tidak bersungguh-sungguh mempelajari Islam. Bagi mereka, memeluk Islam bukan hanya status,
Mereka yakin Islam bisa menjadi pegangan dalam hidup. In my heart is blijdschap. Joy. Joy. It is amazing. I'm feeling yes. I said Allah. I think it's a warm feeling when I said to Sahab. Subhanallah, ketika mereka yang baru memeluk Islam saja bisa demikian mencintai Allah, lantas bagaimana dengan kita yang sudah terlahir sebagai Muslim? Rumah kuburan itu adalah rumah yang tidak pernah diisi oleh pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kayak kuburan. Selain pengajar untuk para mualaf, Masjid Den Haag ini juga kerap diisi dengan kegiatan pesantren Ramadan. Biasanya pesantren Ramadan digelar sambil mengisi waktu menjelang berbuka puasa. Ibu minta PR-PR kalian yang sudah dikumpulin ini. Beragam pengetahuan agama Islam diajarkan kepada anak-anak ini dengan cara yang unik. Misalnya untuk pelajaran akhlak, masing-masing dari mereka diminta untuk bercerita mengenai pengalaman pribadi yang berkaitan dengan akhlak yang soleh. De laatste 2 ayat van surat Al-Baqarah om de kwade bedoelingen te vermijden. Biasanya kalau yang punya rumah pastikan lampunya nyalanya. Pesantren Ramadan ini selalu mendapat sambutan antusias. Apalagi kebanyakan pesertanya adalah anak-anak yang berasal dari kawin campur. Karena itu tak heran jika bahasa pengantar yang digunakan terdiri dari 2 bahasa. Dia pergi, terus saya teriak, nggak ada orang yang nggak. Ya. Nggak ada orang yang sayang sama kami. Bagi anak-anak ini menjalankan Ramadan bukanlah suatu hal yang berat. Oh no, I don't think it's really hard. The first day it's like, oh my god, I'm so hungry, and then the second day I'm like, oh, are we eating yet? Oh wait, it's like not that hard. Komunitas Muslim di Den Haag memang cukup solid dalam mengembangkan agama Islam. Salah satu komunitas yang aktif adalah Persatuan Pemuda Muslim Eropa atau PPME. PPME adalah salah satu organisasi Muslim yang menghimpun kaum Muslim yang ada di Belanda, khususnya Den Haag. Keberadaan PPME tersebar di seluruh negara di Eropa. Ras suka mendengarkan azan nggak? Aduh, alhamdulillah suka banget. Soalnya begitu mendengar azan tuh kayaknya hati tuh tenang, plong gitu. Wih, tapi nggak suka dong diazanin ya? Jangan, saya masih hidup, jadi jangan diazanin dulu. Gimana sih kamu? Nah, tapi kalau misalkan kira-kira di Belanda azannya gimana ya, Res? Oh iya ya, di sana banyak masjid nggak ya? Itu dia setelah yang satu ini ya. Ras, kita tuh harus bersyukur banget tinggal di Indonesia. Kenapa emangnya? Ya soalnya kita tuh hidup di negara yang mayoritas penduduknya pemirsa adalah Muslim. Jadi kita tuh kayak nggak terlalu